Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya secara Zoom online atau hanya secara virtual, Bapak Ibu. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sore hari ini adalah pertemuan pertama kita, yaitu insya Allah akan kita adakan manasik sesi pertama kita, dan insya Allah nantinya setiap bulan akan Wafdullah buatkan rutin bulanan kajian manasik pra keberangkatan haji 2027 nantinya. Insya Allah semoga eh, niat baik ini, manasik kita, kajian kita untuk persiapan bekal semuanya Bapak Ibu selama proses ibadah haji nantinya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, eh, sore hari ini akan ada dua sesi. Sesi pertama ialah sesi manasik, insya Allah, yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Taufik Al Haddad. Insya Allah beliau juga selaku pembimbing haji nantinya di 2027. Kemudian sesi akhir ialah sesi tanya jawab. Jadi nanti kita akan bukakan sesi tanya jawab di akhir bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar fikih haji, dan mungkin juga ingin bertanya seputar teknis juga keberangkatan haji nantinya. Mungkin boleh nanti ditanyakan di sesi akhir. Baik Bapak Ibu, agar membarokahkan waktu dan mempersingkat waktu, langsung saja acara acara selanjutnya ialah manasik bertema bekal pertama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Taufik Al Haddad SHMHMM Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan bukan cuma ketika kita hidup di hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, tapi ketika Allah izinkan kita jadi bagian yang sedikit dari orang-orang yang ada di Zoom ini. Masya Allah, lihat, ada 30 orang. Biasanya sore-sore, malam Ahad, mungkin persiapan jalan-jalan sama keluarga, mungkin ada yang istirahat, ada yang apa, tapi enggak. Bapak dan Ibu yang 30, ya mungkin Yafi nggak dihitung ya, 28 orang dipilih sebagai orang-orang yang insya Allah izinkan. Yafi diajak nggak Bapak Ibu? Diajak nggak, Fi? Diajak nggak? Nah, insya Allah Yafi diajak juga. Dipilih sebagai orang-orang ya, dari 241 juta orang muslimin di Indonesia nih. 30 orang aja yang kepilih, yang insya Allah dari orang-orang itu adalah orang-orang yang nanti akan wukuf di Arafah pada tahun 2027 nanti. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini menjadi mimpinya jutaan kaum muslimin.
Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi kita harus benar-benar syukurin. Dan kita harus sadar ketika kita dipilih, ketika kita sudah menyertakan urusan administrasi dengan Wafdullah, itu baru langkah pertama. Masih ada langkah-langkah lain yang harus benar-benar kita siapkan. Dan ada langkah yang jauh lebih besar, dan ini pembahasan kita. Yang jauh lebih berarti daripada sekedar kasih foto, kasih apa lagi tuh, nomor porsi, pindah nomor antrian, whatsoever gitu. Adalah bagaimana ketika kita menyiapkan niat kita. Karena kadang kita tuh lucu, semangat ingin melakukan sesuatu. Semangat Ustaz, Anda mau haji 2027. Tapi giliran ada kajiannya loh, Zoom, ada offline, ada online, biar apa? Buat nyiapin bekal kita nih. Karena haji yang mungkin seumur hidup kita cuma sekali nih. Kalau kita salah nyiapin bekal, dan bekal yang paling utama kita salah siapkan, akhirnya rugi. Banyak orang yang ketika datang ke Tanah Suci untuk berhaji, yang dia dapatkan kecewa, menyesal, dan ini persiapan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, yang menjadi orang-orang yang melakukan ibadah hajinya dengan cara yang terbaik, sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tentu ingin haji yang mabrur. Rasulullah SAW katakan, laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tuh haji, balasannya nggak ada apa-apa kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan. Nah, tapi sebelum sebagai pembuka, Ana ingin tanya, pernah nggak lihat ada dua orang melakukan hal yang sama di waktu yang sama, tapi hasilnya jauh beda? Dan ini kita lihat orang-orang zaman sekarang. Sekarang lagi ngetren nih, ya kan? Ada pelari culture, ada pelari yang memang senang lari, ada yang memang udah 20 tahun lalu hobi lari, lari keliling komplek, ada yang lari di GBK. Sama-sama capek. Anggaplah ada dua orang yang melakukan di lokasi yang sama, waktu yang sama. Sama-sama capek, sama-sama keringetan, yang satu badannya makin sehat, pikirannya makin tenang, yang satu cuma dapat capeknya, tenangnya nggak ada, udah gitu komplain dan pamer aja di media sosial. Larinya sama, rutenya sama, tapi kok hasilnya beda. Ternyata bisa ketika seseorang, nah Masya Allah, Anda senang nih kalau ada yang komen, ada yang mau kasih apa, kirim suaranya aja, atau raise hand, biar kita lebih interaktif. Kalau nggak, Anda nih kayak ngomong sama laptop aja nih, bosen. Ayo, boleh. Yafi juga jangan dimatiin mic-nya, silakan. Kita sambil berdialog, biar kita seru gitu loh. Baik. Karena kalau cuma ini kayak rekaman di studio aja nanti Anda jadinya rasanya. Silakan, ada yang bilang pernah tadi, Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Dan ini bukan soal olahraga. Sebutlah ada seseorang namanya Pak Yanto nih. Tiap hari Pak Yanto nih ya, misalnya ya, tiap Ahad pagi, oh lari dia 10K di GBK. Persiapannya luar biasa. Sepatunya sepatu kacer, harganya jutaan. Jam tangannya luar biasa. Bajunya yang breathable, yang udah canggih, ada teknologinya, anti lecet, ini segala macam. Jam tangannya wah udah bukan cuma balas WA lagi, detak jantung, cuma detak jantung orang lain aja nggak ketahuan tuh sama dia. Sampai ketahuan skor tidurnya segala macam, lengkap semua. Di garis start yang sama ada temennya Pak Budi lah misalnya. Sepatunya biasa aja, bahkan udah kelihatan nggak layak dipakai. Bajunya juga baju kaos biasa, nggak ada jam tangan canggih. Cuma modal niat sama air minum yang dia bawa. Ketika dua-duanya lari nih, sama-sama lari 10 kilometer. Sama-sama capek, tapi pas di kilometer 6, 7, 8, Pak Yanto udah mulai kelihatan capek. Padahal dia perlengkapannya paling lengkap di dunia mungkin. Semuanya dia bawa. Berhenti di pinggir jalan, mukanya udah. Sementara Pak Budi yang memang dia ala kadarnya tapi niatnya kuat,
Orang-orang bingung, kok bisa dia yang sepertinya biasa, tapi ternyata dia masih bisa. Dia mengatakan, ya Ana lari ini bukan gaya-gayaan Ustadz. Ana ini lari memang pengen sehat, biar bisa ibadah. Nah, ini yang membedakan ternyata. Yang buat orang itu kuat sampai garis finish, yang menjadi bekal dia, bukan gerakan kakinya, bukan sepatunya, bukan jam tangannya, tapi justru sesuatu yang nggak kelihatan di hati dia. Yaitu niatnya dia. Niat modalnya dia adalah niatnya dia karena Allah. Ini yang nggak bisa dibeli di mana aja. Ini yang harus benar-benar kita siapkan dari sekarang. Ketika kita ingin berangkat untuk ibadah haji, apalagi cuma sekali mungkin dalam kehidupan kita. Jangan kita sampai salah niat. Siapkan. Karena kita niatnya karena Allah. Modal kita, bekal kita adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya yang sebaik-baiknya bekal ketakwaan kita. Karena jujur teman-teman, Anda ngelihat travel ya atau KBIH, semua kebanyakan berlomba-lomba menawarkan bab muamalah. Menawarkan dari sisi fasilitas. Oh, hotel bintang 5. Oh, makannya bintang 5. Oh, ininya. Nanti naik kereta cepat ini itu. Yang ditawarkan semua fasilitas yang bersifatnya keduniaan. Tapi jarang yang menyiapkan bagaimana seharusnya bekal yang paling penting. Ketakwaan itu yang harus disiapkan. Sebaik-baiknya fasilitas. Mau hotel bintang 7 katakan. Ada nggak bintang 7? Nggak ada kayaknya. Bintang 5. Mau fasilitas mobil paling mewah di dunia. Tapi jika ketakwaan itu nggak ada, sia-sia. Yang ada hanya kecewa dari, kok cuma begini, Ustaz? Kok begini, Ustaz? Kok begitu? Kok kopernya nggak dibawain sampai ke depan kamar? Kok ini nggak? Kita bicara sesuatu yang beda nih. Ini bukan seperti umroh biasa haji ini. Bukan seperti traveling biasa apalagi. Kadang ada jamaah yang, Ustaz, kok bisnya nggak sampai depan hotel? Ini lain bicara, bukan kita bicara tentang musim haji. Bisa bis kita nggak sampai ke haram tuh. Jalan kaki kita bawa koper. Bukan karena travelnya cari murah. Karena memang regulasinya saat itu. Yang seharusnya biasanya boleh tiba-tiba. Karena satu dan lain hal ditutup jalannya. Di situ ujian ketakwaan muncul. Di situ ujian kesabaran muncul. Dan inilah sebabnya kenapa pertama yang kita bahas, niat kita karena takwa. Niat kita karena Allah. Ketakwaan yang menjadi bekal pertama kita. Niat kita yang akan membedakan apakah kita memang karena Allah atau cuma dapat gelar haji atau ingin dikatakan orang yang sudah berhaji. Bukan sekedar itu. Ketika kita niatkan karena Allah, Allah akan pilih kita, Allah akan permudah urusan kita, Allah akan jaga terus kita istiqomah hadir dalam pembekalan-pembekalan berikutnya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan surga ini Allah sesuai dengan janjinya. Balasan haji adalah surga. Dan surga ini mahal. Barang dagangan Allah mahal. Bukan dunia. Dunia ya gitu-gitu aja. Bukan sesuatu keluar biasa yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan dunia. Tapi ketika kita berangkat dan niatkan karena Allah, maka Allah akan ganjar dengan kebaikan. Ini yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah kita dipilih dari 34 orang ini yang hadir di sini. Semoga insya Allah di 2027 kita akan menjadi orang-orang yang sama wukuf di Arafah. Dan hadis tentang niat atau ayat-ayat tentang niat banyak. Tapi salah satu yang Anda pilih pada kesempatan kali ini, sebagaimana kebiasaan para ulama, adalah hadis an Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah SAW. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW yaqul, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Dan setiap orang yang meniatkan akan dia dapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Jika dia hijrahnya karena ingin dunia yang dia kejar atau wanita yang dia ingin lamar, ingin dia nikahi, maka dia akan dapatkan apa yang dia kejar itu. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dalam banyak kitab dan kebanyakan para ulama senang membawakan hadis ini sebagai pembuka kitab-kitab mereka. Jadi karena apa? Karena hadis ini di Umdatul Ahkam juga ada. Terus di Mashahibus Sunnah dan yang lainnya juga ada. Sebagai pembuka. Karena para ulama menilai setiap amalan penting untuk kita perhatikan niatnya. Apalagi ibadah haji ini. Ibadah haji bukan karena kita punya uang, Pak. Banyak orang di luar sana punya uang tapi nggak berangkat-berangkat. Ibadah haji ini bukan karena kita orang yang paling takwa, tapi bagaimana kita jujur kepada Allah. Bahwa kita berusaha menjadi orang yang lebih takwa. Karena ada nggak orang-orang di luar sana yang, aduh anak nggak berani haji nih. Nanti kalau misalnya haji, nanti anak dibilang Pak Haji harus lebih soleh lagi, lebih soleha lagi. Atau anak nggak mau ada nggak orang-orang di luar sana yang lebih memikirkan bagaimana caranya punya rumah, bagaimana caranya punya mobil mewah, tapi untuk daftar haji sendiri dia katakan belum ada uangnya, subhanallah. Apakah dia lupa rukun Islam yang kelima adalah pergi haji, bukan beli rumah loh. Yang ini yang akan ditanya oleh Allah. Apa yang akan kita jawab? Coba Anda diskusi ini. Kalau ada orang kaya, punya rumah lah, nggak usah kaya lah, punya rumah, tapi nggak berangkat haji gitu. Nanti pas kira-kira di yaumil akhir, di sidang, ditanya kenapa rukun Islam yang kelima nggak dikerjakan. Apa jawaban kita ketika kita katakan, iya, Anda mendahulukan punya rumah dulu nih. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang lebih mementingkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena memang ketika pergi haji, dia berasa uangnya keluar, dan nanti uangnya akan berkurang. Padahal nggak ada ceritanya orang pergi haji pulangnya jatuh miskin, nggak ada. Tapi kalau ada orang-orang yang mungkin beli rumah, dia akhirnya terjebak kredit, terjebak utang, akhirnya sengsara dia. Jadi penting bagi kita untuk memahami hal ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini termasuk dalam 70 bab dalam ilmu fikih. Mau kita sholat, puasa, apa semua tentang niat kita. Bahkan hadis ini dikatakan sepertiga dari ilmu. Dan dijadikan sebagai pembuka dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Karena apa? Karena kita sebagai kaum muslimin, hendaknya kita selalu memperbaiki niat kita. Menjaga keinginan kita. Dan bab niat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan cuma ketika kajian ini saja. Tapi bagaimana kita terus menjaga niat kita karena Allah. Nanti besok sampai kita berangkat dan sampai kita pulang. Dan jangan kaget. Karena suka bilang, Bapak, jaga niatnya. Niatkan karena Allah. Karena kadang-kadang ada yang membelokkan. Syaitan menggoda begini, menggoda begitu. Kalau kita niatkan karena Allah, akan beda hasilnya. Dibandingkan kita niatnya jalan-jalan, ya kan. Niatnya mau healing, niatnya mau selfie-selfie, niatnya mau belanja-belanja. Kalau niatnya karena Allah, pas wukuf di Arafah, enggak tuh nyari ada tukang bakso nggak nih? Atau nyari keliling apa, oh kita mampir yuk ke mana gitu. Niat karena lagi wukuf, udah fokus aja dia berdoa, minta sama Allah, terus berdoa. Teruskan manfaatkan itu. Ketika di Mina juga begitu, ketika lempar jumroh juga begitu. Ini harus penting kita jaga niat. Kalau niat karena Allah, kadang kan namanya ramai banyak orang kedorong ini. Kalau niatnya karena Allah, sabar dia. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau niatnya karena yang penting selesai, yang penting cepat itu udah lain tuh. Kalau mementingkan yang penting cepat, Masya Allah.
Akhirnya nanti dia akan zolim, sikut sana, sikut sini, dorong sana, dorong sini, karena mementingkan dirinya sendiri. Padahal ibadah haji itu bukan cuma bagaimana kita mengerjakan amalan-amalannya, manasiknya, tapi bagaimana kita sabar, ya, kita nggak berdebat, kita nggak berkata fasik, tidak berbuat fasik, dan itu adalah ujian bagi kita, karena panas, ya kan, terus juga capek badan, terus juga kita mungkin nggak tahu tidurnya bagaimana atau nggak cocok di luar misalnya, atau kita makannya juga berbeda dari yang kita biasa. Jadi benar-benar kita harus perhatikan bahwa niat kita karena Allah. Hadis ini innamal a'malu binniyat. Innama ini adalah kalimat sesungguhnya yang membatasi. Jadi setiap amalan tergantung niatnya. Jadi niat kita nih untuk amalan haji kita nih harus benar-benar kita kondisikan. Jangan sampai berubah, jangan sampai bergeser. Karena alangkah ruginya kesempatan yang mungkin cuma sekali kita sia-siakan, nggak dapat ganjarannya, nauzubillah. Karena apa? Karena niat kita bukan karena Allah, nauzubillah. Kemudian, nah, amalan ini, niat ini harus benar-benar karena Allah. Dan niat secara bahasa artinya maksud atau tujuan. Niat ini membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ada orang makan cuma karena memang lapar, dengan ada orang yang makan dia niatkan untuk beribadah, nanti malam biar dia kuat beribadah. Tentu yang karena lapar nggak dapat pahala, tapi ketika dia niatkan sesuatu yang mubah menjadi menjadi ibadah, tentu akan dapat niat ibadah. Niat juga membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Sholat qobliyah subuh berapa rakaat? Berapa, Vi? Dua. Empat. Dua. Dua. Nah, sholat subuhnya 2 rakaat. Yang membedakan keduanya ya cuma niatnya kan, sama-sama 2. Ya. Itu antara wajib dan sunnah. Jadi kita harus benar-benar jaga tuh. Mandi junub sama mandi biasa, yang bedanya juga niat. Kalau kita katakan batas minimumnya basah satu badannya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ketika niatnya baik dan amalannya sesuai tuntunan, insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Tapi juga dia amalannya baik tapi niatnya buruk, dia nggak akan dapatkan. Ada orang-orang yang niatnya jelek. Ibaratnya gini, dia ibadah umroh, tapi niatnya ingin pamer sama tetangga, ingin ini. Akhirnya dia nggak dapat pahalanya. Pulang dari umroh tidak menjadikan dia orang yang lebih bertakwa. Masih gitu-gitu aja. Ada nggak orang yang pergi umroh, pulang umroh masih gitu-gitu aja, nggak tambah soleh, nggak tambah soleha? Ada nggak, Vi? Ada, Ustaz. Ada. Padahal itu momentum kita, apalagi haji nih. Umroh mungkin masih bisa kapan-kapan, tapi haji nih, alangkah ruginya, benar-benar wallahi rugi kita. Kalau pulang dari haji nggak jadi orang yang bertakwa. Begitu juga anak yang membimbingnya. Kalau anak niatnya cuma mau menjalani, bukan mau membimbing, bukan mau melayani, rugi juga anak. Karena niatnya bukan cuma sekedar ibadah. Bagaimana membersamai kalian, membantu kalian memenuhi kebutuhan kalian, perihal ibadah terutamanya dan yang lainnya. Jadi anak bukan orang lain. Di sini kita pertemukan udah bagaikan keluarga nih, yang harus saling support, saling bantu. Tanya di grup, silakan. Anak nggak ngelarang kok, tapi kok sepi-sepi aja di grup, nggak ada yang komentar nanya malah apa. Silakan diskusi kita, biar kita saling kenal, saling akrab. Tujuannya ketika kita berangkat ketemu misalnya nanti, kita udah jadi keluarga, bukan orang yang Assalamualaikum Pak, ya siapa namanya, ya gitu. Enggak. Tapi kita udah kenalan benar-benar dan bisa saling bantu-membantu kepada jamaah yang lain, melayani, membantu, membersamai. Nggak usah sungkan-sungkan. Insya Allah anak siap membantu kapan aja. Ya, jadi kita benar-benar luruskan niat kita. Jangan sampai kita malah meniatkan keburukan, ya mendapatkan keburukan.
Dan barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya balasannya Allah berikan. Jadi kita nih, kalau kita niatkan karena Allah ibadah haji kita, insya Allah ya, Allah akan memberikan ganjarannya sesuai dengan janjinya. Tapi kalau ada orang yang berniat karena ingin menikah, karena hijrahnya karena ingin menikah, atau karena ngejar dunia, akhirnya dia cuma dapat itu. Rugi kita. Jadi tujuan kita harus luruskan. Lurus benar-benar karena Allah. Karena amalan ini tidaklah terwujud tanpa niat yang benar. Dan benar-benar kita siapkan ketakwaan kita. Setiap amal kita ditimbang dari niatnya. Jangan lihat kecilnya amal. Apapun amalan itu. Tapi lihat bagaimana besarnya tujuan kita. Apalagi amalan kita ini Masya Allah. Haji ini bukan amalan biasa. Rukun Islam yang kelima loh Pak, Bu. Amalan yang luar biasa besar. Amalan kecil aja bisa menjadi besar karena niatnya. Apalagi amalan besar. Tentu bisa menjadi luar biasa ketika kita benar-benar niat karena Allah. Tapi amalan besar bisa menjadi kecil. Bahkan menjadi hina. Karena niatnya yang salah. Niatnya yang jelek. Dan kita semua akan mendapatkan ganjaran, pahala, ataupun dosa karena niat kita. Jangan sampai kita niatkan cuma buat nanti. Tapi bagaimana mulai sekarang nih, ya yang perempuan nggak usah buka kamera, yang laki aja boleh buka kamera. Bagaimana niat kita karena Allah untuk kebaikan. Dan mulai sekarang kita niatkan semua perbuatan-perbuatan mubah kita menjadi ketakwaan, menjadi sesuatu yang kita niatkan. Dan ini yang menjadi modal kita nanti, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kajian ini akan membawa manfaat jika nanti ketika kita berangkat, insya Allah, kita menjadi orang yang bermodalkan, berbekal takwa. Tapi alangkah ruginya kalau kita nggak siapkan dari sekarang. Nah, ini Masya Allah, Alhamdulillah. Wafdullah membantu kita untuk menyiapkan bekal kita. Karena tujuan kita ingin dapat surga. Ada yang mau dapat cuma gelar haji aja di depannya. Enggak. Itu bukan arti apa-apa. Kita ingin pas nanti pulang setelah hajian, kita menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah. Yang laki-laki bisa sholat 5 waktu di masjid, yang perempuan tambah patuh sama suaminya, bisa bakti sama orang tua, amalan-amalan ibadah yang wajib bisa kita kerjakan. Dan yang dilarang sama Allah kita bisa jauhi, itu yang kita harapkan. Jadi jangan ngelihat cuma, oh haji yang penting udah. Ibadah itu bukan cuma sekedar mencari udah atau menggugurkan kewajiban kita. Tapi bagaimana ibadah itu membawa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi, tapi kita lihat berapa banyak orang-orang yang sholat, tapi tidak membawa kebaikan buat dia. Yang sholat iya, korupsi juga jalan, maksiat juga masih jalan. Bukan itu. Sholat itu harus mencegah kita berbuat keji dan munkar. Baik dari lisan, dari perbuatan. Dan alangkah ruginya kita kalau kita tidak membawa kebaikan. Dan ibadah haji nih ya, anak ulangi-ulangi. Mungkin sekali seumur hidup kita. Mungkin. Jangan sia-siakan. Benar-benar siapin dari sekarang. Pelajari manasiknya. Siapkan niat kita. Bawa bekal ketakwaan kita. Siapin mental kita bahwa nanti akan begini, akan begitu. Karena dalam ibadah haji kita, ibadah haji itu Pak, Bu, nggak perlu uang sebenarnya kalau kita mau bicara kita warga Mekah asli ya. Tapi karena kita di Indonesia, kita butuh terbang pesawat, kita diatur ini itu. Dan pemerintah Saudi juga mengatur biar nanti kita nyaman di Mina dan segala macam. Kalau kita bicara zaman dulu, bawa bekal masing-masing. Bahkan diperintahkan kita membawa hewan sembelihan masing-masing. Kalau kita bicara fikihnya ya, kalau kita mau sesuai tuntunan, ini dari Indonesia, bawa kambing kita masing-masing nih, Vi.
Tapi kan enggak. Mana Gimana? ceritanya kita kalau di Saudi Airlines bawa kambing? Ya, Nggak boleh bawa binatang, Ustaz. nggak boleh makanya. Tapi kalau kita bicara fikih, suruh bawa hewan sembelihan masing-masing. Nah, di situ tuh. Karena buat nanti hadiah kita. Nah, kita harus siapkan benar-benar. Jangan jadi orang-orang yang udahlah terserah nanti ikut ustadz aja. Tapi kita siapkan ilmu juga. Niat kita kalau kita udah siapkan bekal ilmu. Pelajari manasiknya, boleh diskusi, tanya. Benar-benar. Karena bahkan Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Membuat salah satu bab dalam kitabnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jangan sampai kita sampai sana Ustaz, tawafnya ke arah mana nih? Oh, tawafnya masih nanya lagi, Masya Allah. Tapi kita harus siapkan. Kita udah tahu, oh nanti, wah habis ini nanti kita wukuf ya Ustaz ya. Kita harus berangkat sebelum apa gini-gini. Oh kita nanti kita ke Musdalifah begini. Wah, Masya Allah tuh. Itu yang harus kita siapkan. Jangan sampai kita malah di sana bingung. Dan akhirnya ilmunya nggak kita bawa. Kita cuma menyiapkan dari segi membayarnya. Itu nomor berapa, Pak, Bu? Membayar itu nomor berapa? Tapi niat dan ilmu ini bab-bab yang paling atas nih yang harus kita siapkan. Dan ketakwaan yang kita bawa. Jangan sampai kita jadi malah orang-orang yang nggak menyiapkan. Dan ibadah, syarat utama ibadah ada dua. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi benar-benar kita harus siapkan dua ini agar menjadi syarat diterimanya ibadah kita. Insya Allah nanti kita coba bimbing agar semaksimal mungkin mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tapi niat juga bantu. Bantu luruskan niat kalian karena Allah. Karena nanti insya Allah juga kelihatan tuh orang-orang yang niatnya karena Allah sama niatnya cuma karena emang udah deh start, yang penting cepat selesai, yang penting anak udah ibadah, udah pengen cepet-cepet pulang. Nafar, maunya nafar sani nggak mau cepet-cepet pulang, pokoknya segala macam lah. Udah start, kita nggak usah sini lama-lama, Start. Kita mau balik buru cepet-cepet biar bisa cepet-cepet belanja, bisa ngopi di Nusmil, ya kan, pokoknya maunya jalan-jalan, pokoknya yang penting udah tuntas, Start. Itu bukan itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ibadah itu bagaimana kita menikmati ibadahnya, bukan bagaimana cepat selesainya. Kalau kita bisa menikmatinya, kita bisa khusyuk doanya, kita bisa minta, dan waktu mustajab doa ini luar biasa. Kalau kita cuma sekedar menuntaskan kewajiban, yang penting rukun Islam yang kelima udah selesai. Bukan. Yang penting bagaimana pulang dari sana setelah haji kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Itu yang lebih penting. Dan itu jarang didapatkan oleh orang-orang. Dan ini yang tujuan Ana dan teman-teman dari Wafdullah dengan ada manasik haji yang satu dan yang lainnya, pembekalan agar kita ini harus selalu diingatkan. Karena kita memang manusia yang mudah lupa. Harus selalu sering diingatkan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah, nggak ada yang mampu menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, dia nggak akan pernah dapat hidayah. Jadi manfaatkan benar-benar agar kita bisa saling mengingatkan satu sama lain, niatkan karena Allah, dan jangan bosan. Anda akan mengingat, ayo niatkan karena Allah ya, karena akan ada ujian-ujian. Apakah yang pergi sama suami nanti suaminya lah atau istrinya jadi ujian, atau nanti di jalan capek, emosi apa. Nah, dijaga benar-benar. Dan kalau kita luruskan niat kita karena Allah, Allah janjikan ganjarannya, surga. Jadi insya Allah dapat pahala hajinya, pahala sabarnya juga ada. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Siapa orang-orang yang bersabar, Allah berikan ganjaran tanpa batas. Ganjaran tanpa batas. Ini dua pahala haji dan pahala sabar yang insya Allah kita kejar nanti nih. Dua-duanya. Ketika kita melakukan ibadah haji. Karena ada orang yang udah berangkat, di sananya Masya Allah.
Nggak ada sabarnya sama sekali. Makan mau duluan, mau tawaf maunya duluan, yang lain ditinggalin. Pokoknya dia mentingin dirinya sendiri. Nggak boleh, Pak, Bu. Kita ini jadi keluarga yang Allah bentuk dengan berkumpul di sini. Siapa yang memilih kalian? Allah yang memilih kalian. Dan bisa jadi yang dari 30 ini belum tentu semuanya yang berangkat. Bisa jadi. Jadi kita selalu memohon kepada Allah agar dari yang 40-an, Masya Allah, dari 40-an yang hadir ini kita semua doain selalu agar sehat. Jangan lupa latihan fisik juga, olahraga pagi, keliling komplek, ya kan? Jalanlah dari Bogor sampai ke Ancol gitu. Enggak, jangan Bu, jangan. Pak, jangan. Kejauhan. Ya, biasakanlah olahraga lah, ya. Karena itu bagian ikhtiar kita. Bukan karena nanti apa ikhtiar kita biar nanti karena di sana lelah, letih. Kalau kita udah terbiasa olahraga, badan kita ini lebih bersahabat untuk diajak melakukan kegiatan fisik. Karena ibadah haji ini bahkan dalam bagi perempuan, ibadah haji ini seperti jihadnya perempuan, Bu. Karena kalian fisiknya separuhnya laki-laki. Mungkin akan lebih capek, lebih ini. Dan alangkah baiknya bagi yang pergi dengan pasangannya, ayo mulai dari sekarang belajar jalan pagi bareng-bareng sama-sama, olahraga, membersamai. Karena nanti insya Allah di sana kita akan banyak jalan. Dan ini butuh persiapan. Karena orang Indonesia nggak biasa jalan. Ke minimarket depan aja 50 meter naik motor, subhanallah. Apalagi disuruh jalan 2 kilo, 4 kilo. Jadi jangan sampai kita eh, tidak menyiapkan bekal itu. Wallahu a'lam, ini sebagian yang bisa disampaikan. Nanti mungkin kita bisa sambil tanya jawab untuk pendalaman. Dan nanti kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain bagaimana kita menyiapkan bekal-bekal yang lain atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Syukron jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustadz Taufik Al-Haddad. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal baik untuk kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh via chat Zoom atau juga boleh langsung open mic aja, langsung bertanya. Bagi yang akhwat, harap ditutup aja kameranya di off cam, tapi mic-nya boleh digunakan. Atau boleh via chat juga silahkan. Bapak, Pak Iman, ada yang mau ditanya? Salam kenal Pak Iman. Ya, salam kenal Ustaz. Silakan Pak, kalau ada yang mau Ya, dikomunikasikan atau didiskusikan, baik Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. silakan. Eh, kita kan niat itu kan tadi letaknya di hati ya Ustaz. Kadang pastikan kadang kalau lagi ingat, oh ini karena Allah, terus Nah, tiba-tiba kan berubah ketika jalan lupa lagi gitu kan. Nah, iya. itu gimana Ustaz menjaganya Ustaz? Sama kalau misalnya Nah, kalau sudah terjadi amalan kita misalnya karena eh, udah terlanjur, terus kemudian kalau kita berusaha beristighfar atau memperbarui niat waktu itu bisa nggak ya Ustaz? Seperti itu. nah, Masya Allah. Nah, jadi gini, niat itu harus kita jaga sewaktu mau melakukan ibadah, sewaktu lagi sedang ibadah, dan ketika selesai ibadah. Sebagian para ulama mengatakan kalau misalnya niatnya dari awal udah menyimpang, amalannya nggak diterima. Di tengah kita harus jaga biar nggak menyimpang. Dan ketika terakhir itu insya Allah cuma godaan kita istighfar aja agar Allah kembalikan niat kita. Karena kita udah usaha nih Pak semaksimal mungkin. Dan syaitan akan goda lagi, kamu niatnya bukan karena Allah. Jaga, jangan sampai kita menyimpang. Dan bahkan bukan cuma kita Pak, para sahabat, para ulama terdahulu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Aku nggak pernah mengobati atau memperbaiki sesuatu yang paling berat bagi diriku dibandingkan niat. Kan? Lianna tataqallaba fi qalbi. Karena niat itu berubah-ubah di hati kita. Ya kan? Ketika kita nggak usah gitu deh. Kita misalnya mau apa? Mau ke kajian nih, mau ini nggak usah lah, nanti juga ada rekamannya atau maulah mau hadir lah, nanti aja separuh aja, pokoknya gitulah namanya syaiton goda tuh. Tapi berusaha jaga kita niat kita karena Allah, jangan bukan karena kita daftar, karena anak ustadz pembimbingnya, terus anak niatnya ini rugi.
Wallahi rugi kalau kita semua niatkan karena dunia dan yang lainnya. Tapi kita murnikan niat kita karena Allah. Bukan karena kita dibayar, bukan karena kita membayar, bukan karena kita kejar kerja sebagai travel. Travel juga begitu loh, Pi. Kalau niat travel cuma cari uang rugi. Niat travel tuh harusnya karena Allah. Dan Anda lihat, Masya Allah, bagaimana perjuangan teman-teman Wafdullah berusaha menjaga niat mereka karena Allah. Semoga semua yang berperan serta, jamaahnya, travelnya, ustadznya, diberikan kemudahan insya Allah ya, Pak Iman ya. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Mungkin gini, grupnya itu grup WA bisa kadang waktu tertentu dibuka biar bisa Betul. diskusi, nanti ditutup lagi biar ada kalau terlalu dibuka juga nanti akhirnya Iya, obrolannya kemana-mana nggak tenggelam nanti informasi-informasi pentingnya. betul, betul. Insya Allah nanti akan kami buka mungkin 3 hari. Setelah itu kami tutup kembali. Setelah itu kami Nah, buka kembali setelah ingin sesi manasik di bulan depan, Ustadz. Insya nah, Allah seperti itu. nah, Ajib. Jangan, Pak Henry mungkin lagi di mana Pak Henry ini? Masih mati mic-nya nih Pak Henry. Di chat Ustadz ada mohon nasihat dan doanya untuk kami Nah, yang nah, masih mengupayakan pelunasan. nah, Masya Allah. Amin, amin. Kita harus yakin memang uang itu salah satu bagian dari ibadah haji. Tapi wallahi bukan uang yang bikin kita berangkat. Ketika di sana nanti akan ketemu sama orang-orang yang berangkat haji tanpa duit dia sendiri padahal dia kaya. Ada yang berangkat haji dibayarin orang lain. Ada yang udah nabung puluhan tahun padahal dia cuma tukang beca. Itu kan luar biasa. Jangan kira dia tukang beca mah gampang. Nggak gampang. Karena mungkin waktu awal nabung 1 juta, 2 juta mungkin masih terlihat kecil. Tapi ketika dia udah nabung berpuluh-puluh juta, kan mulai kelihatan nih, wah besar sekali ya. Bagaimana ya nanti ya kalau misalnya nanti anak pakai buat bangun rumah atau buat ini, akan ada godaannya. Dan insya Allah yakin ketika niat kita lurus karena Allah, Allah berikan kemudahan. Mau pelunasan, mau belajar agamanya, mau ini. Harus benar-benar kita niatkan karena Allah. Dan doain, semoga semua yang hadir di Zoom ini, yang mau berangkat ke Arafah nanti 2027, semua jemaah haji Indonesia yang belum lunas, semoga Allah lunaskan insya Allah ya. Amin. Ada caranya. Allah mau wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki wa may yattaqillah. Lihat, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan pasti ada. Kalau kita pikirkan malah dari arah yang kita duga-duga malah salah. Udah yakin aja, bismillah, ada jalannya. Ada yang nanya di chat nih, Vi. Ada Ustadz. Izin Anda bacain Ustadz. Sekarang. Bismillah, semoga Ustadz dan seluruh saudara seiman selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allah amin. Ustadz, bagaimana kalau akhwat yang bercadar ketika Ya, ihram haji solusinya Ustadz, apakah tetap memakai penutup wajah selain cadar? ya. Bagaimana yang diperbolehkan atau melepas cadar? Nah, ini pertanyaan yang udah sering ditanyakan sama para jamaah yang bernikoh. Jadi, kalau memang masih mau bernikoh, ada caranya tuh. Jadi, di sana pakai jadi kayak topi yang agak panjang, terus nanti nikopnya itu, jadi nikop itu nggak boleh ketika dia benar-benar nempel di muka. Tapi ketika nikop itu dia jatuh di luar topinya, jadi dia tetap menutupi bagian luarnya agak jauhan itu, wallahu alam, itu cara bernikop yang diperbolehkan, wallahu alam. Terus kalau misalnya apa lagi tadi tuh? Ada lagi satu lagi Ustadz, apakah haji mujabalah kita sudah sesuai akad dengan fatwa para ulama atau yang pernah difatwakan dan bukan termasuk goror? Nah, ya itu nanti bisa travel juga yang bantu ya, karena Baik, anak biasanya bisa bisa tanya. Yang anak tahu ketika haji kita ini bukan haji yang apa sih, yang naik ke gunung, yang sembunyi-sembunyi, yang tipu-tipu gitu. Tapi memang haji yang legal, memang yang betul. diizinkan. Kalau enggak, sekarang udah nggak ada haji-haji yang apa yang goror seperti itu. Pasti jelas semuanya. Bahkan anak aja ikut didaftarkan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umroh agar apa? Agar memenuhi syarat travel dulu untuk memberangkatkan haji. Itu. Ini bentuk keseriusan travel untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan sunnah. Dan Ana nggak mau. Ana bilang sama teman-teman waktu kalau ini tipu-tipu, ada ini itu, Ana nggak mau.
Nggak ada kebaikan dari sesuatu yang keburukan. Mendingan nggak berangkat sekalian kalau kita melakukannya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus apa lagi tuh? Apa Zoom Ustadz bekal bagaimana? haji, insya Allah kita rutinkan Bapak Ibu, setiap bulan akan ada, kita rutinkan sebulan sekali. Untuk tanggal tepatnya memang belum kita pastikan. Insya Allah setiap akhir bulan nanti akan ada, kita adakan Zoom bekal haji setiap bulannya. Sampai nanti kita memasuki bulan Zulqa'dah. Setelah itu baru kita stop Zoomnya, kita lanjut ke sesi tatap muka offline. Insya Allah di bulan Zulqa'dah akhir kita akan ada sesi tatap muka offline. Seperti itu Bapak Ibu. Ustadz, Eh, bagaimana kita ketika saat wukuf terus kita haid? Nah, sebelumnya Yafi mohon bantu dibuat absensi ya. Jadi setiap Siap. ini ada datanya nih, misalnya Pak Henry hadir yang ke satu, Betul yang bulan kedua, ya. yang ketiga, Siap, siap, siap. biar kita bisa tahu nih mana yang istiqomah, Ngotot mana yang Ustadz Bapak Ibu. nanti buat teman-teman dari Wafdullah bantu nih, yang misalnya ada yang belum istiqomah hadir atau yang hadirnya cuma sekali, Betul. dihubungi, ditanya, terus apa kita perlu kasih pembimbingan yang, ya pokoknya kita kan keluarga nih, kalau misalnya ada yang lemah kita ingatkan, jangan sampai udah biarin aja semua terserah mau hadir syukur nggak hadir masa bodoh nggak kayak gitu. Kita harus saling jaga satu sama lain. Pak Hendri harus kenal sama Pak Iman dan yang lainnya, yang Ahwat juga kenal sama Ahwat yang lainnya. Biar apa? Biar nanti udah bonding sebelum berangkat, bukan cuma ketika pas berangkat baru kenal. Ya, tukeran nomor teleponnya boleh, biar nanti bisa saling ngingetin. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana ketika saat wukuf terus kita haid? Wukuf ketika haid nggak apa-apa, nggak dosa kalau lagi wukuf haid. Yang nggak boleh itu tawaf, ya kan? Ya wukuf wukuf, berdoa berdoa. Mm-mm. Nah, kalau tawaf baru itu lain ceritanya. Kalau misalnya tawaf ifadah atau apa, nantilah kalau kita bahas yang lebih teknis. Kalau kita bahas dari sekarang nanti keburu lupa. Baru lupa. Betul Ustadz. Nah, tenang aja, insya Allah nggak usah khawatir. Nanti kita bimbing, kita bantu, kita arahkan. Apakah nanti ada panduan buku yang bisa dibaca tentang? Tentu ada, insya Allah. Ada. Apakah nanti ada buku bacaan? Nah, yang digantungkan di leher, yang bisa menjadi siapa nih? Bu Arni ya, Bu Arni. Insya Allah nggak usah khawatir. Umroh, haji itu ibadah yang mudah. Jangan mempersulit dengan hal-hal yang bikin kita tambah sulit, tambah khawatir. Ini mudah. Haji itu ibadah yang menyenangkan. Memang pasti ada ujiannya, ujian sabar, ujian itu. Tapi haji, umroh menyenangkan. Gak usah khawatir. Jangan dibebankan. Pakai yang di leher, nanti dicari halaman berapa. Ustadznya udah nggak tahu di mana. Nanti tambah bingung dia. Wah, ini putaran keberapa lagi. Insya Allah nanti kita bimbing, kita arahkan. Nanti kalau mau mulai yang Ana mohon dari sekarang perbanyak perbendaharaan doa-doa yang dalam bahasa Arab. Jangan, memang boleh cuma mau baca Robana Atina dari semenjak awal sampai akhir ibadah haji boleh. Tapi kalau kita doa-doa yang lain, ya minta anak yang soleh, minta di ilmu yang bermanfaat, kan tentu jauh lebih baik. Dan dalam ibadah haji, nggak ada doa yang wajib banget mesti kita baca. Karena semua sesuai dengan kemampuan kita. Kita mau zikir silahkan, ya kan, kita mau pas lagi wukuf di Arafah nggak ada mesti doa ini tertentu mesti begitu, nggak. Doa yang paling tulus, yang paling ikhlas, yang benar-benar kita resapin dan kita niatkan karena Allah, itu insya Allah yang akan menjadi amal soleh kita. Jadi nggak usah merasa terbebani mesti baca doa yang bagaimana-bagaimana. Insya Allah nanti dan rukun haji nanti insya Allah ada panduannya. Bagaimana nanti ya kalau udah mepet-mepet kita baru bicara teknis apa gimana, Vi? Insya Allah Hamin 2 bulan dari bulan haji kita sudah mulai Ah, nah, mendekati nah, teknis Ustadz. nah, Kalau masih jauh gini, kita bekal terus. Nanti teknis 2 bulan, Hamin 2 bulan Insya Allah sudah nah mulai. itulah. Dan jangan lupa dicatat nanti biar bisa kita tahu nih catatannya apa aja biar bisa disiapkan. Ada pertanyaan lagi tuh, Vi. Berapa lama berhaji dengan wafdullah? Adakah Kira-kira trik-trik programnya tertentu? berapa hari tuh, Vi? 24 hari Ustadz, Insya Allah program kita. Programnya 24 hari dan cara mengisinya dengan maksimal. Iya, dengan bertakwa, dengan beramal soleh, dengan zikir. Udah tahu nih, bahkan ada teman-teman yang luar biasa dari sini
udah siapin buat sedekah, misalnya ada kemarin Anda nemukan ada yang bawa bembeng banyak kecil-kecil gitu buat dibagiin di nanti di mana di apa Allah. di Arafah apa ya macam-macam lah. Eh, Trik-trik tertentu sih nggak ada. Yang trik yang paling penting itu tadi niatkan karena Allah dan benar-benar mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu aja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi Ustadz di chat. Ustadz, apakah ada doa untuk menjaga niat agar tetap lurus yang bisa dibaca dari sekarang? Masya Allah. Ada bahkan Nabi Muhammad SAW merutinkannya setiap hari membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini ya muqallibal qulub. Ya wahai Allah yang membolak-balikan hatinya seseorang, tetapkan diriku di dalam agamamu ya Allah. Minta sama Allah. Ini yang penting buat kita. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, Bu, Pak, masih baca ini. Apalagi kita yang warga Sawangan, ya kan, yang warga mana, Pi? Tawang. Sawangan bener. Lebih penting lagi untuk apa? Lebih membanyak membaca doa, dijaga agar niat kita lurus karena Allah. Dan ingetin terus, ulama aja sampai berusaha keras, apalagi kita. Dan kita sangat perlu sama ibadah haji ini, ganjarannya. Jangan pikir nanti bisa lagi, nanti bisa lagi. Nggak usah mikir ke sana. Kita bagaimana maksimalin yang insya Allah kita dipilih jadi orang-orang yang wukuf di Arafah 2027 nih insya Allah ya. Amin. Kalau kita ketemu di sana insya Allah. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Masya Allah sudah cukup jelas kelihatannya nih penyampaian dari Ustadz kita, Ustadz Taufik Al-Hadad. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Allah barik. Baik, Bapak Ibu, insya Allah nanti grup akan kami buka. Mungkin akan kami tutup kembali hari Senin. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi setelah ini di grup. Sampai hari Senin akan kami tutup kembali. Jadi memang insya Allah bulan depan akan kami adakan absensi Bapak Ibu. Ini perdana, belum ada absensi. Insya Allah bulan depan kami adakan absensi agar lebih semangat Bapak Ibu. Jadi acuan nih kita bisa tahu hari ini bulan ini yang nggak hadir siapa besok kita bacakan. Bapak Ibu bisa lebih semangat untuk ikut kajian bekal haji kita ini insya Allah. Jadi kita akan adakan Wafdullah juga semangat. Insya Allah Wafdullah ikhtiarkan setiap bulan kami adakan terus menerus setiap bulan sampai nanti kita puncak hajinya insya Allah. Bisa dari Ba- sekarang, Pi. Nanti tinggal di grup aja dibikin polling gitu siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Nanti sementara dicatat manual dulu. Dan ini Ya, masih ada yang belum masuk grup tuh, Bu Lia sama Pak Effendi. ya Saya tuh ada beberapa harap kami juga. catat langsung nih. Nanti bisa kontak ke admin biar bisa di-add di grup insya Allah ya. Alhamdulillah. Dan Nana titip pesan boleh nggak? Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak, kita kan pertama kali kenal nih. Jangan cuma kenal di online ya. Insya Allah Ana ada kajian-kajian rutin di Jakarta, ya kadang ke daerah, tapi bisa follow IG Ana nanti mungkin bisa di-share di grup juga tuh ya. Biar bisa dapat jadwal kajian, kita bisa ketemu langsung. Ana pengen ketemu nih sama bapak-bapak semua insya Allah ya. Kita ketemu di kajian, insya Allah kita jadi keluarga dulu sebelum kita berangkat ibadah haji udah saling akrab, udah bisa saling kenal satu sama lain. Jangan cuma ketemunya cuma di kajian wafdullah online lagi, tapi anak harap bisa ketemu di offline, kadang di Bekasi, kadang di Sawangan, kadang ya macam-macam lah insya Allah. Jangan lupa untuk meluangkan waktunya insya Allah ya. Ya, Bapak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di-share nanti IG Ana ya biar pada bisa follow atau WhatsApp channel Ana biar mereka bisa dapat jadwal kajian dan mereka bisa kita bisa ketemu gitu. Tujuannya itu aja sih biar bisa ketemu di offline sebelum hari hanya. Amin. Siap, Ustadz Zuna, siap. Insya Allah. Mohon izin agar lebih saling kenal dibuatkan list daftar nama-nama dan nomor telepon jamaah. Siap, Pak Jaya dan istri. Insya Allah nanti kita buatkan juga. Betul ini. Yang paling utama memang absensi nih. Sepertinya kita belum buat absensi paling utama. Nggak Saya apa-apa. sambil tulis ini yang hadir-hadir. Insya Allah nanti jadi Bapak Ibu. eh, di bulan depan bisa kami bacakan yang bulan ini hadir siapa aja. Jadi di bulan depan bisa menjadi insya Allah jadi tambah semangat jamaah yang lain. Jadi wah Masya Allah bulan kemarin saya nggak hadir. Insya Allah bulan depan saya akan hadir dan seterusnya. Ya. Jadi Mungkin bisa nanti ada lebih semangat. rekamannya bisa di-share juga ke jamaah yang Siap nggak hadir pasti. ya, Pi, ya biar bisa. Betul. Heeh.
Nanti di Japri juga yang nggak hadir karena kita bukan masalah hadir nggak hadir nih, tapi bagaimana dia dapat ilmu, bisa dapat bekal untuk biar bekalnya lebih lengkap insya Allah. Ya, insya Allah nanti di grup pertama kali ada kenalan. Ya, insya Allah. Nanti diatur sama adminnya, sama Mas Yafi. Eh, Mas Yafinya masih ada nggak? Masih dong. Oh, masih ya, siap. Nanti bisa diatur lah, Vi, insya Allah, Vi, ya. Siap Ustadz, setelah Siap. ini langsung kita atur Barakallahu. grupnya agar kami buka juga. Semoga Allah berikan pahala berlimpah, Baik, insya Allah. insya Allah kami share juga IG Ustadz agar bisa lihat jadwal-jadwal kajian Ustadz nih, Masya Allah. Baik Ya. Bapak Ibu, Alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih banyak, syukron, Nah, jazakumullah khairan kepada Ustadz Taufik Al-Haddad yang telah ya. menyampaikan sesi bekal haji pada sore hari ini. Juga kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua calon haji 2000, calon jamaah haji 2027. Ini ya Allah. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz kita menjadi bekal kita semuanya. Juga catatan dari Ustadz, kita terus luruskan niat, jaga niat kita, jaga niat dari awal kita ibadah, sedang ibadah, dan selesai ibadah, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, syukron jazakumullah khairan. Kami mohon maaf bila banyak penyampaian yang kurang-kurang berkenan dan juga teknis yang masih kurang-kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Bapak Ibu, syukron jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan buka grup. Bapak Ibu boleh untuk berdiskusi. Juga insya Allah nanti akan kami share absensi yang hadir pada sore hari ini agar menjadi penyemangat Bapak Ibu untuk bulan ke depannya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu. Karena senang nih pada aktif, bertanya, Insya Allah. menjawab. Diskusi ini sesuatu yang positif. Semoga bisa Allah jaga Alhamdulillah. terus sampai kita pulang dari haji, insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah Jangan Bapak Ibu. Mas Yafi, sedikit nambahin Mas Yafi. Siap. diperlukan. Silakan Pak Abdurrahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya baru ikut bergabung karena saya sedang berada di Padang. Selamat datang Bapak Ibu jamaah haji insya Allah berangkat di tahun 2027 sesuai dengan judulnya yaitu tentang niat ya. Wa timul hajja wal umrata lillah, sempurnakan umroh dan haji karena Allah. Dan niat ini harus dipasang dari sekarang sampai nanti, bahkan sampai setelah pulang haji. Dan yang paling penting adalah bagus sekali, insya Allah nanti kami akan terus mengadakan kajian dan insya Allah juga beberapa ustadz akan mengisi, salah satunya Ustadz Taufik, Ustadz Zahir dan Ustadz Arif Rahman, insya Allah semuanya ikut mengisi dan semua bekal-bekal haji akan diberikan. Bahkan mungkin nanti ketika memang sudah dekat akhir tahun nanti November Desember bisa sebulan bisa 2 kali. Mungkin sekarang di bulan Agustus masih sekali, bulan September masih sekali. Nanti semakin dekat semakin banyak lagi. Karena memang kita nggak mau jamaah ini tanpa bekal. Karena haji ini kan memang rukun Islam ya dan sangat krusial sekali ibadahnya walaupun hanya 6 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 ya sampai nafar akhir. Tapi ini butuh bekal yang sangat banyak ya untuk Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu siap, betul-betul siap. Bukan hanya siap lahirnya saja tapi batiniahnya juga siap, hatinya juga siap. Seperti itu. Jadi bukan hanya raganya saja yang berangkat tapi hatinya juga ikut betul-betul berangkat, betul-betul niat haji lillahi ta'ala ya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu semangat, ya, terus berdoa untuk kelancaran haji 2027 dan insya Allah nanti juga teknis-teknis juga akan kami sampaikan lebih lanjut ketika memang sudah mendekati mungkin di akhir tahun bulan Desember nanti akan kami berikan semua teknis-teknis dari mulai itinerary fix-nya, kemudian perlengkapan juga mulai kita distribusikan ya kan, kemudian nanti semuanya insya Allah untuk awal-awal ini kita mengadakan kajian-kajian terlebih dahulu. Insya Allah itu Bapak Ibu tetap semangat, banyak doa, niat karena Allah dari sekarang. Banyak doa supaya kita semuanya dilancarkan untuk ibadah haji 2027. Jazakumullah khairan, itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kepada Pak Abdurrahman atas nasihat singkatnya. Baik Bapak Ibu, sudah pukul 5 sore nih, insya Allah kita sudah sebentar lagi persiapan sholat maghrib. Zoom kali ini sudah kami record Bapak Ibu, insya Allah nanti setelah ini saya proses editing dan upload YouTube. Setelah itu saya share juga linknya di grup. Jadi agar Bapak Ibu yang belum hadir juga bisa menyimak kembali, yang hadir bisa mengulang kembali sesi kajian bekal haji pertama kita insya Allah. Baik Bapak Ibu, syukron jazakumullah khairan. Semoga manasik sore hari ini kita menjadi bekal utama kita dan terus pengingat kita sampai nanti kita berangkat haji 2027 nantinya. Baik Bapak Ibu, syukron jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat.